Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita mulai berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kalian untuk mengisi absensi online terlebih dahulu ya di e-learning, karena absensi tersebut memiliki poin yang besar jika kalian mengisinya dan juga bisa tepat waktu dalam mengisi absensi tersebut. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, Ibu ingin bertanya nih ke kalian, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar mengenai apa ya? Iya, silakan. Oke, pintar. Minggu lalu kita belajar mengenai struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, ada yang masih ingat nggak organ penyusun tumbuhan itu apa saja? Iya, pintar. Organ penyusun tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, dan juga ada organ tambahan lainnya berupa bunga, buah, dan biji. Nah, sekarang coba lihat di sini. Nah, coba anak-anak lihat di sini. Di sini ada gambar apa ya? Coba siapa yang tahu ini gambar apa ya? Iya, pintar. Ini adalah gambar jaringan dari organ penyusun tumbuhan. Di sini ada jaringan dari organ daun, batang, dan juga akar. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan struktur jaringan penyusun akar. Yang kedua, mendeskripsikan struktur jaringan penyusun batang, mengidentifikasi struktur jaringan penyusun daun, dan menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar, batang, dan daun. Oke, sekarang kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya anak-anak juga bisa membaca materi yang sudah ada di e-learning ya. Nah, di sini ada peta konsep dari jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan sendiri yaitu dibagi menjadi dua macam. Ini ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan meristemnya sendiri yaitu terbagi menjadi dua. Ada meristem primer dan meristem sekunder. Lalu untuk yang jaringan dewasanya sendiri yaitu terbagi menjadi empat. Ada jaringan penduk, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, pada jaringan penyokong sendiri yaitu terdiri dari kolentif dan sklerentif. Nah, di sini ada meristem primer. Nah, jaringan meristem primer ini yaitu merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Nah, umumnya meristem primer ini ada pada ujung batang dan ada pada ujung akar. Nah, di sini maksudnya ada di ujung batang dan ujung akar mengalami pembelahan itu, yaitu mengalami di sini bertambah panjang. Terus di sini ada jaringan ujung batang. Di sini dapat terlihat ada meristem apikal, ada primordia daun, dan ada meristem aksila. Selanjutnya, yang meristem yang kedua yaitu ada meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifat menjadi meristematik atau kembali aktif membelah. Nah, di sini contohnya yaitu ada kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan ada kambium gabus atau telogen. Di sini ada gambarnya ya. Di sini ada gabus atau velum dan juga ada kambium gabus atau telogen. Lalu
modifikasi atau perubahan, berubah menjadi stomata, trikoma, sel tipas, sel gabus atau litofis. Nah, di sini ada gambar dari jaringan epidermis dan stomata pada tumbuhan radiskaler atau Adam Hawa. Nah, di sini kita lihat ya dari gambar epidermis ini dan stomata. Coba kalian bandingkan apa sih bedanya dari gambar epidermis ini dan stomata? Iya pintar. Kalau epidermis ini tidak ada yang sepertinya. Kalau stomata itu di sini terdapat warna hitam. Kalau di sini tidak ada. Nah, kalau yang di sini ini ada gambar modifikasi sisik pada durian. Selanjutnya, macam jaringan dewasa yang selanjutnya yaitu ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, jaringan parenkim atau jaringan dasar ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Nah, berdasarkan fungsinya tadi, jaringan parenkim ini terdiri dari beberapa macam, yaitu ada parenkim asimilasi, ada parenkim penimbun, ada parenkim air, dan yang terakhir yaitu ada parenkim pengangkut. Nah, yang pertama yaitu parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi ini berfungsi sebagai tempat pembuatan zat-zat makanan. Lalu parenkim penimbun ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, dan parenkim air biasanya dijumpai pada tumbuhan yang hidup di daerah kering. Lalu yang terakhir ada parenkim angkut. Nah, parenkim angkut ini biasanya berbentuk memanjang. Selanjutnya yaitu ada jaringan dewasa yang di sini ada gambar jaringan parenkim pada ubi kentang. Nah, di sini dapat terlihat ada sel parenkim dan ada butiran amilum. Nah, sama seperti tadi ya, di sini juga dapat dilihat perbedaannya, yaitu pada sel parenkim dan butiran amilum. Kalau butiran amilum di sini terlihat ada berupa berwarna seperti ungu ya. Selanjutnya yaitu ada jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini berfungsi sebagai penopang dari tumbuhan atau penopang atau penunjang dari tumbuhan. Nah, di sini jaringan penyokong itu terdiri dari dua macam, yaitu ada kolenkin dan sklerenkin. Nah, kalau kolenkin ini biasanya memanjang dengan penebalan dari satu selulosa, sedangkan sklerenkin biasanya mengalami penebalan zat lignin. Nah, di sini ada gambar dari sel kolenkin. Nah, ini adalah sel kolenkin. Kalau di sini merupakan dinding sel yang mengalami penebalan. Lalu di sini kalau ini sel kolenkin, nah di sini ada sel sklerein atau macam sel dari sklerenkin. Yang selanjutnya ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri dari dua macam, yaitu ada silem dan ada flum. Kalau silem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam dari akar menuju ke daun, sedangkan kalau flum ini berfungsi untuk menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh organ tubuh tumbuhan. Nah, di sini ada gambar dari silem dan flum. Nah, di sini ada sel pembuluh silem, lalu di sini ada sel pembuluh tapis pada flum. Nah, sekarang kita lanjut yaitu pada struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nah, secara anatomi
epidermis, ada korteks, ada endodermis, dan ada stele atau silinder pusat. Nah, yang pertama yaitu epidermis. Epidermis pada akar ini tersusun dari dinding sel tipis dan memiliki susunan yang rapat. Lalu korteksnya sendiri pada bagian akar ini terdiri dari sel-sel parenkim yang tersusun melingkar. Lalu endodermis, nah endodermisnya ini mempunyai dinding sel yang tebal dan terdapat zat gabus yang berfungsi sebagai masuk dan keluarnya zat bahan makanan. Lalu ada stele atau silinder pusat, terdiri atas penisikel dan jaringan pengangkut berupa silem dan flum. Nah, di sini ada gambar dari penampang membujur akar. Nah, dari sini kita bisa mengambil irisan dan lalu diamati. Lalu di sini dapat terlihat ada rambut akar. Ini ada epidermis di bagian luar, ada silinder pusat atau stele, lalu ada korteks. Di sini ada zona diferensiasi, lalu di sini ada zona pemanjangan, ada zona pembelahan. Nah, di sini juga ada meristem apikal dan tudung akar. Nah, kalau ini merupakan gambar penampang melingkar akar tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, di sini dikotil dan monokotil ini memiliki anatomi, yaitu anatomi jaringan berupa epidermis, korteks, silem, flum, dan silinder pusat. Selanjutnya kita ke struktur dan fungsi jaringan pada batang. Nah, anatomi dari batang sendiri yaitu ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, dan ada silinder pusat atau stele. Sama ya seperti yang tadi di akar. Nah, untuk epidermisnya sendiri merupakan lapisan terluar yang ada pada tumbuhan. Lalu korteks terletak di sebelah dalam lapisan epidermis. Seperti gambar tadi ya, dapat terlihat epidermis di luar dan korteksnya berada di bagian dalam dari epidermis. Lalu ada endodermis. Nah, endodermis pada batang ini merupakan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Lalu silinder pusatnya sendiri tersusun oleh jaringan parenkim. Nah, di sini ada gambar dari penampang melintang batang dikotil dan monokotil. Nah, di sini dapat terlihat ada di dikotil yaitu ada jaringan parenkim empulur, ada silang, kambium, flum, dan parenkim korteks. Seperti tadi epidermis juga ada pada jaringan terluar. Lalu pada batang monokotil yaitu ada jaringan parenkim dan ada juga berkas pengangkut seperti pada dikotil. Selanjutnya kita bahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada daun. Nah, anatomi dari daun sendiri yaitu ada epidermis, ada mesofil, lalu ada parenkim, dan ada jaringan spons. Nah, epidermis di sini merupakan lapisan terluar yang menutupi permukaan atas dan bawah daun. Lalu ada mesofil atau jaringan dasar. Di sini terletak di antara antara epidermis atas dan bawah. Lalu ada kolenkim yang merupakan jaringan pengangkut yang terletak di tulang daun dan antara jaringan parenkim di daun. Lalu ada jaringan spons atau pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini pada daun tersusun berdampingan. Lalu di sini ada gambar dari penampang melintang daun. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, anatomi dari daun sendiri yaitu ada epidermis, ada mesofil, ada parenkim, dan ada jaringan pengangkut. Nah, di sini ada gambar dari kutikula yang melindungi daun. Lalu di sini ada epidermis atas, di sini ada epidermis bawahnya, lalu ada stomata,
mesofil palisade, mesofil bunga karang, dan berkas pengangkut. Lalu di sini juga ada gambar dari flum dan filmnya. Yang terakhir yaitu ada fungsi dari daun. Nah, fungsi dari daun sendiri yaitu bisa sebagai tempat terjadinya fotosintesis, lalu sebagai tempat terjadinya gutasi, lalu yang ketiga sebagai tempat sebagai alat perkembangbiakan vegetatif dari tumbuhan, dan yang terakhir yaitu sebagai tempat transpirasi dan pertukaran gas. Oke, materi hari ini sudah selesai. Nah, sekarang Ibu mau minta coba salah satu anak untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau? Iya, silakan. Oke, pinter. Kesimpulan pada hari ini yaitu dari struktur dan jaringan tumbuhan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem dan ada jaringan dewasa. Nah, tadi jaringan meristem sendiri ada dua, apa aja tuh? Masih ingat nggak? Iya, pinter. Yaitu ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Lalu kalau yang jaringan dewasanya ada 4, yaitu ada jaringan pelindung, lalu ada jaringan dasar, jaringan penyokong, dan ada jaringan pengangkut. Nah, selanjutnya anak-anak silakan kerjakan soal yang sudah ada di e-learning ya, mengenai struktur jaringan tumbuhan. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Sekian pembelajaran pada